Jogja bukan hanya sekedar kota budaya, melainkan juga kota yang dipercaya menyimpan rahasia kosmos. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah keberadaan garis imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan. Garis ini dipercaya sebagai poros utama yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia, alam semesta, dan dunia gaib. Watchers, sebelum kita lanjut ke mitos-mitos berikutnya, bolehlah kalian subscribe ke channel kita supaya kita bisa terus menyajikan konten-konten yang bermakna. Gunung Merapi dianggap sebagai pusat energi api dan kehidupan. Keraton sebagai simbol kekuasaan dan manusia, sementara Laut Selatan dipercaya sebagai tempat bersemayamnya penguasa gaib, Nyai Roro Kidul. Keselarasan antara ketiga titik ini diyakini menciptakan harmoni bagi rakyat Jogja. Konon, garis ini bukanlah kebetulan, melainkan sengaja dirancang oleh para leluhur dan Raja Mataram untuk menjaga keseimbangan spiritual. Banyak yang percaya bahwa ketika salah satu dari poros ini terganggu, maka bencana bisa menimpa. Lebih dari sekedar mitos, garis Merapi Keraton Laut Selatan adalah simbol keterhubungan antara langit, bumi, dan lautan yang diwariskan turun-temurun. Nyai Roro Kidul adalah sosok mitos paling terkenal di Jawa yang diyakini sebagai Ratu Laut Selatan. Konon, ia dahulu adalah seorang putri cantik bernama Dewi Kadita dari kerajaan Pajajaran. Namun, karena intrik dari istana, ia mendapat kutukan yang membuat tubuhnya berpenyakit dan akhirnya diusir dari keraton. Dalam pelariannya, ia sampai ke pantai selatan Jawa yang berombak ganas. Di sanalah ia memilih untuk menenggelamkan diri ke laut. Ajaibnya, penyakit yang menggerogoti tubuhnya hilang dan ia muncul kembali sebagai sosok wanita cantik nan sakti yang kemudian menguasai lautan. Masyarakat Jawa percaya Nyai Roro Kidul memiliki ikatan gaib dengan para sultan Yogyakarta. Ia dianggap sebagai istri spiritual yang menjaga keselarasan kerajaan dengan alam semesta. Sampai sekarang, larangan mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan masih berlaku karena diyakini warna itu adalah kesukaan sang ratu yang bisa membuat orang terseret ombak ke istananya. Kisah Nyai Roro Kidul telah menjadi bagian dari seni, tari, hingga cerita rakyat di Jogja. Ia bukan hanya simbol kekuatan mistis, tapi juga lambang misteri abadi yang menyelimuti budaya Jawa. Di lereng Gunung Merapi, para pendaki sering mendengar kisah tentang pasar setan. Pasar gaib ini konon hanya muncul pada malam hari di tengah kabut yang tebal. Pendaki yang melewati jalur tertentu kadang mendengar suara riuh seperti pedagang yang menawarkan dagangan, pembeli yang menawar, dan bahkan denting gamelan yang samar. Ada pula yang mencium aroma makanan, padahal tidak ada satupun warung di jalur pendakian itu. Mereka yang lengah bisa saja ikut bertransaksi dengan makhluk tak kasat mata. Cerita mistis menyebutkan uang yang digunakan di pasar setan berubah menjadi daun kering saat dibawa pulang. Bahkan ada pendaki yang tersesat karena terlalu lama mendengar suara gaib tersebut. Masyarakat sekitar percaya pasar setan adalah bagian dari kerajaan gaib yang berada di dalam Merapi. Penjaga spiritual Merapi, mendiang Mbah Marijan, pernah menyebut bahwa Merapi memang memiliki dunia tak terlihat yang dijaga oleh makhluk halus. Para pendaki selalu diingatkan, jika mendengar suara pasar di gunung, jangan hiraukan dan teruslah berjalan. Pasar setan tetap menjadi salah satu mitos yang membuat pendakian Merapi penuh rasa hormat, sekaligus ngeri.
Taman Sari dulunya merupakan kompleks taman dan tempat peristirahatan bagi Sultan Jogja dan keluarganya. Di masa lalu, kawasan ini digunakan untuk bersantai, bermeditasi, hingga menjalankan ritual kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, Taman Sari tak hanya dikenal karena keindahannya, melainkan juga karena cerita mistis yang mengitarinya. Banyak yang percaya bahwa lorong bawah tanah Taman Sari merupakan jalur rahasia yang menghubungkan keraton dengan Laut Selatan. Lorong ini diyakini digunakan Sultan untuk bertemu Nyai Roro Kidul, sang penguasa laut. Selain itu, pengunjung sering melaporkan perasaan merinding, seolah ada yang mengawasi dari balik kegelapan. Beberapa bahkan mendengar suara gamelan halus di area yang seharusnya sunyi. Ada juga cerita tentang sosok bayangan putih yang kerap melintas di kolam-kolam tua, terutama saat menjelang malam. Meskipun kini Taman Sari menjadi destinasi wisata sejarah, nuansa magisnya tak bisa dilepaskan. Bangunan yang penuh lorong, sumur misterius, dan ruang tersembunyi memperkuat keyakinan bahwa Taman Sari menyimpan lebih dari sekedar sejarah. Hingga kini, ia tetap menjadi simbol pertemuan antara dunia nyata dan dunia gaib di Jogja. Di alun-alun Kidul Jogja, terdapat 2 pohon beringin kembar yang menjadi pusat perhatian masyarakat dan wisatawan. Pohon ini dikenal memiliki kekuatan mistis. Konon, siapa saja yang mampu berjalan lurus melewati celah di antara keduanya dengan mata tertutup, akan terkabul segala keinginannya. Tradisi ini disebut masangin dan hingga kini masih sering dilakukan, terutama oleh anak muda. Namun banyak yang gagal menembus lurus pohon tersebut. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang membelokkan langkah mereka. Sebagian orang percaya pohon beringin ini dijaga oleh makhluk halus sebagai simbol pengawasan keraton. Bagi masyarakat Jawa, beringin adalah lambang perlindungan sekaligus kekuatan spiritual. Saat malam tiba, aura mistis di sekitar pohon semakin terasa dan hembusan angin yang membuat suasana mencekam. Ritual masangin bukan sekedar permainan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap kekuatan gaib yang dipercaya bersemayam di sana. Kota Gede adalah bekas pusat kerajaan Mataram Islam yang kini dikenal sebagai kawasan bersejarah di Jogja. Namun, selain terkenal dengan perak dan peninggalan sejarahnya, Kota Gede juga memiliki kisah mistis. Ada sebuah daerah yang dikenal dengan sebutan Kampung Setan. Penduduk percaya bahwa pada malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, kampung ini bisa membuat orang tersesat tanpa arah. Mereka yang masuk tanpa izin bisa bertemu makhluk gaib penunggu tempat itu. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok tinggi besar, berwajah menyeramkan. Ada pula yang mendengar suara-suara aneh di tengah malam, meskipun kampung terlihat sepi. Konon tempat ini dulunya merupakan lokasi pemakaman atau area keramat yang tidak boleh dilanggar. Goa Jepang di Kaliurang dibangun pada masa pendudukan Jepang sebagai markas militer dan tempat persembunyian. Goa ini gelap, lembab, dan penuh lorong sempit. Seiring waktu, kisah mistis bermunculan. Banyak pengunjung melaporkan mendengar suara langkah kaki meski tidak ada siapapun di dalam. Ada juga yang mendengar teriakan keras seperti suara prajurit perang. Yang paling menakutkan adalah penampakan sosok tanpa kepala yang diyakini sebagai arwah tentara yang tewas di goa ini. Pengunjung sering merasa dadanya sesak atau pusing ketika masuk terlalu dalam. Beberapa percaya energi negatif dari masa perang masih tersisa hingga kini. Tempat ini menjadi pengingat bahwa peperangan menyisakan luka, baik di dunia nyata maupun di alam roh.
Pasar Sentir adalah pasar malam tradisional yang dulu hanya diterangi lampu minyak kecil atau sentir. Suasananya temaram, penuh bayangan, dan seringkali dianggap mistis. Konon, di antara pedagang manusia ada pula pedagang dari dunia gaib. Barang dagangan mereka terlihat biasa saja. Namun jika dibeli, bisa berubah menjadi benda aneh, bahkan menghilang. Banyak yang percaya pasar ini adalah tempat bertemunya dua dunia. Dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Cerita-cerita ini membuat pasar Sentir terkenal bukan hanya karena keramaiannya, tapi juga auranya yang berbeda. Kini meski penerangan sudah modern, mitos tentang pedagang gaib tetap melekat. Pasar Sentir menjadi contoh bagaimana tradisi, budaya, dan kepercayaan mistis bercampur di Jogja. Keraton Jogja menyimpan banyak cerita mistis. Salah satunya tentang kereta kencana gaib. Konon, di malam-malam tertentu, orang bisa mendengar derap kuda dan roda kereta di sekitar keraton. Padahal tidak ada arak-arakan berlangsung. Ada yang percaya itu adalah kereta para leluhur yang masih berkeliling menjaga keraton. Beberapa orang yang beruntung mengaku pernah melihat kereta emas berkilau melintas sekejap di jalanan sepi. Namun mereka yang tidak kuat bisa jatuh sakit setelah melihatnya. Mitos ini menegaskan keyakinan bahwa keraton bukan hanya pusat pemerintahan dan budaya, tetapi juga pusat kekuatan gaib. Kereta kencana gaib menjadi simbol hubungan antara masa lalu, leluhur, dan dunia roh yang masih hidup hingga kini. Di beberapa wilayah Jogja, warga sering melaporkan mendengar suara drum band di tengah malam. Suaranya keras, ritmis, seolah ada arak-arakan besar. Namun, saat diperiksa, tidak ada seorang pun yang berparade. Masyarakat percaya suara itu adalah gema gaib dari masa lalu, mungkin dari latihan militer atau pasukan kerajaan. Bagi pendatang yang mendengar suara ini, dipercaya mereka telah diterima di kota Jogja. Fenomena ini sering dianggap sebagai pertanda gaib. Ada yang mengaitkannya dengan penjaga spiritual kota, ada pula yang melihatnya sebagai bentuk peringatan dari leluhur. Suara drum band misterius ini menjadi salah satu mitos Jogja yang hingga kini belum terjelaskan. Ia mengingatkan bahwa Jogja bukan hanya tempat sejarah, tapi juga ruang di mana suara masa lalu masih bergema. Jogja bukan hanya soal budaya dan keindahan, tetapi juga misteri yang hidup di setiap sudutnya. Dari garis imajiner Merapi hingga suara drum gaib di malam hari. Semua mitos itu membentuk identitas kota yang unik. Entah nyata atau sekedar legenda, ya cerita-cerita ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dan mungkin justru disitulah letak magisnya. Jogja, sebuah kota yang tak pernah selesai diceritakan. Jadi, mitos mana yang paling bikin kamu merinding?